kami berintegritas dan berkarakter Kristus. Shalom. Shalom. Ibadah saat ini akan segera kita mulai. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Kak Raymond. Sebelum itu, saya jemput teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian di baris remaja. Remaja GKLB punya komitmen dalam diri, hindari yang jahat, jauhi yang sesat, untuk nyatakan kehendaknya. Kami remaja GKLB setia melayani, menjadi anak pembawa damai, karena kami ini remaja gereja, rajin belajar, tekun berdoa, punya cita-cita setinggi langit, tapi takkan lupa komitmen kami untuk menjadi saksi Tuhan. Shalom, kawan-kawan remaja yang diberkati Tuhan. Mari kita mengangkat lagi satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari kawan-kawan remaja Gloria Sekumarah Solo, kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh Engkau kasih setia Tuhan dalam setiap anugerah dan tuntunan bagi kami umat-Mu terbukti sampai pada saat ini. Kami remaja Gloria Sekumarah boleh dan dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan perekaman pada live streaming. Kami percaya kuasa Tuhan dapat menuntun dan menyertai di setiap proses ibadah kami pada saat ini. Kiranya ibadah khusus remaja Gloria Sekumarah Solo boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Dalam setiap kehidupan kita, tentunya kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa-dosa yang kita laksanakan, kita lakukan di setiap aktivitas kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita mengangkat lagu pujian Mampirlah dengan doa. Mampirlah
keluargaku, remaja Gloria Setiawan Solo, mari kita mengaku dosa kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami di hadapan-Mu dengan penuh kelemahan kami umat-Mu dan bersyukur mengaku setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami bahkan sampai detik ini. Ya Allah Bapa di surga, dalam ibadah persekutuan pada saat ini kami anak-anak-Mu memohon kepada-Mu kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami sadar bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Namun kami percaya akan kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami, yang mengampuni setiap dosa kami, agar kami boleh dan dapat dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kawan-kawanku remaja Gloria Setiawan Solo yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkan dan belajar bersama. Oleh karena itu kita mengangkat satu pujian, ada satu sobat. Remaja Gloria Setiawan Solo yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membuka Alkitab kita pada saat ini, karena itu saya mengajak kita semua meminta tuntunan hikmat dari Tuhan dapat memahami apa yang menjadi firman yang akan kita pelajari pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, begitu besar kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang Engkau nyatakan melalui perintah yang telah sampaikan kepada kami semua melalui persekutuan pada saat ini. Tidaklah lengkap kalau kami tidak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang akan sedia mendengarkan serta merenungkan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, kami memohon tuntunan hikmat dari Tuhan agar kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Kau yang menghalau semua kuasa-kuasa kegelapan yang dapat menghalangi pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, yang mengakibatkan kami tidak fokus pada pemberitaan firman pada saat ini. Tapi kami percaya dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami boleh dan dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan, biarlah semuanya hanya oleh kehendak Tuhan yang tersampaikan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kawan-kawanku remaja Gloria Setiawan Solo yang diberkati Tuhan,
saat ini mari kita membuka Alkitab kita, di mana pemasukan yang saya pilih terdapat pada kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia berjudul "Untuk segala sesuatu ada waktunya". Dari tempat ini saya membacakan untuk kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untuk pekerjaan yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lama. Demikian pembacaan teman-teman pada saat ini. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta membaca firman Tuhan pada saat ini dan mengharinya. Salam. Saudara-saudara, kawan-kawan remaja Gloria Situ Marasobobok yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bertemu kembali ya dalam satu persekutuan, di mana pada minggu kemarin sebelumnya saya dimintakan untuk memimpin ibadah persekutuan remaja Gloria Situ Marasobobok. Saudara-saudara, kawan-kawanku remaja Gloria Situ Marasobobok, pembacaan pada saat ini yang terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 saya telah membawakan di ibadah pemuda kemarin. Di ibadah pemuda kemarin sebelum ada rekaman, saya membawakan pembacaan ini. Dan tentunya dengan konsep yang sama namun pemahaman yang berbeda. Tentunya teman-teman remaja dengan pemuda tentunya ada perbedaan jenjang. Tetapi tidak lain dari judulnya atau perikop atau perenungan kita pada saat ini adalah segala sesuatu ada masanya. Mengapa demikian? Ada begitu banyak pertanyaan di kalangan gereja, di kalangan masyarakat Kristen
terutama bagi kita sekalian, khususnya di kalangan remaja gereja. Tentu bagi kita yang masih dalam tahap pertumbuhan, dalam tahap perkembangan, tentunya kadang terpikirkan ke depannya saya akan berbuat seperti ini, ke depannya saya akan seperti ini, dan mungkin besok saya akan seperti ini dan lain sebagainya. Namun ada juga yang lain berpikir bahwa ke depannya kira-kira saya masih bisa berbuat ini atau sudah tidak bisa lagi seperti ini. Nah, lain dengan orang yang berpikir bahwa ke depannya saya masih bisa berbuat ini, saya masih ini, saya masih ini, masih ini, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini mengapa kita berkhotbah ini penulisnya tidak diketahui. Akan tetapi penulis kitab berkhotbah ini mau menceritakan dari sudut pandang kehidupan manusia yang misteri. Mengapa dia? Selalu ada pertanyaan mengapa? Mengapa berkhotbah mengatakan bahwa atau melihat dari sudut pandang manusia bahwa kehidupan manusia ini adalah sangat misteri, ya, atau kontradiksi, atau dalam tanda kutip tidak pasti, ya. Mengapa demikian? Karena memang pada dasarnya pengkhotbah menjelaskan bahwa manusia tidak dapat bisa mengukur apa yang dikerjakan oleh Allah. Manusia hanya bisa mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan pada saat itu, tetapi kalau untuk menyelami rencana Allah itu luar biasa, tidak dapat diselami oleh manusia. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan remaja yang diberkati Tuhan, saya ingin bertanya, ya, walaupun kita dalam posisi lain, mungkin nanti kawan-kawan remaja boleh teman seluruh yang ada di rumah dan coba merenungkan, kira-kira atau adakah yang berangan-angan atau berpikir bahwa saya bisa mengulang kembali masa lalu saya, begitu seperti itu. Ketika saya di kelas 1 SMP misalnya, ya, kelas 1 SMP saya melakukan seperti ini, gitu, ya. Ada sesuatu yang dilakukan di kelas 1 SMP. Nah, kalau hari ini kawan-kawan remaja yang diberkati Tuhan berada di posisi kelas 2 SMP, akankah saudara-saudara berpikir bahwa saya akan bisa mengulang kembali kejadian, kegiatan, ataupun yang dilakukan di kelas 1 ini dengan keadaan yang sama? Ya. Akankah kita dapat mengulang segala sesuatu? Jangankan yang berapa minggu lalu, berapa hari lalu, yang kemarin saja, ya, yang kemarin saja. Apa yang kita buat? Misalnya kita mengerjakan misalnya pekerjaan rumah atau PR karena sekolah online, ya. Akankah hari ini sama sepertinya? Atau kemarin kita masih sering chattingan dengan teman-teman kita? Mungkin hari ini masih terjadi, tapi berbeda dalam posisi waktu, berbeda dalam posisi keadaan. Oleh karena itu, mengapa saya katakan tadi dari awal, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Rancangan Tuhan itu kita pada waktunya tentang misteri dalam kehidupan manusia. Saya ingin berbagi pengalaman ketika di kampus. Ada teman satu angkatan saya. Ini adalah kisah yang nyata dan saya berharap teman-teman kawan-kawan remaja yang diberkati Tuhan jangan mengikuti ini dengan berlandaskan firman Tuhan yang ada pada saat ini. Ketika kami di semester 2 diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah di salah satu
persekutuan, namanya persekutuan angkatan. Di bulan pertama dia si A ini, saya sebutkan saja si A ya, supaya tidak terlalu bermakna. Si A ini teman saya diberikan jadwal untuk memimpin ibadah di bulan pertama ya, di bulan pertama. Nah, di bulan pertama ini dia menjelaskan bahwa dia belum mampu untuk berkata-kata di depan karena belum terbiasa dengan memimpin ibadah. Oke, pengurus kerohanian pending jadwalnya, dan dia katakan sudah nanti jadwalkan lagi saya begitu ya. Kemudian 4 bulan kemudian dia dapat jadwalnya lagi karena kami ada banyak orang, dia dapat jadwalnya lagi. Nah, setelah itu dia diberikan lagi kesempatan untuk memimpin ibadah. Dia beralasan bahwa saya masih ada kegiatan di rumah, ada ibadah evangelis, jadi saya mesti membantu orang tua saya. Jadi saya belum bisa memimpin ibadah untuk saat ini. Oke, kita pending lagi jadwalnya. Jadi nanti dijadwalkan saya lagi. Oke, kita jadwalkan lagi. Sampai dengan berakhirnya semester 3, sampai berakhirnya semester 3, si A ini tidak pernah memimpin ibadah karena tidak ada banyak orang, jadi jadwalnya hanya dapat 2 kali dalam berapa bulan itu. Ya. Sampai semester 3 selesai, si A ini tidak menjalankan dia punya tugas dan tanggung jawab yang telah dijadwalkan. Selalu dipending. Masuk di semester 4, pandemi COVID-19 muncul. Akhirnya kita sekolah online dan tidak bisa ada lagi kumpul di asrama. Asrama semua diliburkan. Kegiatan aktivitas di kampus dibatasi. Ya. Dan saudara mau tahu bahwa sampai hari ini yang si A ini mau katakan bahwa seandainya dulu saya tidak beralasan begini, pasti saya sudah pernah memimpin ibadah di persekutuan angkatan saya. Seandainya bisa diulang kembali, tanda tanya besar. Seandainya bisa diulang kembali, saya pastinya akan memimpin ibadah di persekutuan angkatan saya. Ya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi ketika kita punya kesempatan itulah yang akan kita gunakan sebaik mungkin. Ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, jangan tunggu nanti kesempatan itu belum lalu. Ketika Tuhan memakai orang lain untuk saudara diperkenankan untuk menjadi alat kesaksian firman Tuhan, kenapa belum? Mungkin kalau Encik bilang minggu depan jadwalnya segini, mimpi ibadah. Saudara, kawan-kawan remaja yang diberkati, jangan pernah menolak itu. Kalaupun ada kegiatan lain yang dipilih, dan pekerjaan Tuhan tetap jalan, mimpi ibadah tetap jalan. Kalaupun ada kesibukan lain dipilih, namanya pekerjaan Tuhan kita laksanakan. Karena yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, semuanya itu kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Ketika hidup kita berakhir, kita baru tahu saya belum pernah menjadi kesaksian. Ketika kita di dalam keadaan yang sekarang, baru ingat Encik pernah minta tolong saya bangun ibadah remaja di minggu ini. Ketika tidak ada ibadah, malahan ibadah online juga membuat rekaman juga agak susah untuk keluar. Encik pernah bilang, minta tolong saya bangun ini, tapi sekarang bagaimana keadaan macam ini? Akan ada penyesalan di belakang. Kawan-kawan remaja itu. Jangan sampai ada kata penyesalan di belakang. Apapun yang disampaikan kepada kita, namanya pekerjaan Tuhan dilaksanakan dengan baik, sebaik mungkin, walaupun memang kita perlu sadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Ya, dan jangan pernah menolak itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
ada beberapa hal yang saya mencatat di sini. Ada 3 poin kegiatan yang sangat simpel, tapi kita tidak bisa mengulang semuanya. Yang pertama, kegiatan sehari-hari. Makan, minum, mandi, ya, dan aktivitas lain. Berdoa bangun pagi. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan berbaca Tuhan Yesus Kristus. Terkadang, walaupun sudah biasanya kita laksanakan, walaupun dengan desain dan keadaan yang sama di tempat itu, tapi kita tidak akan bisa mengulang posisinya yang sama. Mungkin bisa dipahami. Misalnya begini, hari ini jam 4:48 saya memimpin ibadah di Persekutuan Konsensus Remaja Gloria Sibuk. Ya. Dengan baju, dengan alma mater, dengan baju batik warna putih, ya. Kemudian dengan masker hitam, kemudian dengan masker putih, dengan guntingan yang pasti begini. Kemudian di minggu berikutnya, saya dimintakan lagi untuk memimpin ibadah, dengan jam yang sama. Ini masih misteri, saudara. Kita tidak akan pernah tahu bahwa minggu depan itu Kak Imam memimpin ibadah, dia memakai alma mater, dia memakai itu baju batik yang putih, atau pada guntingan rambut seperti itu, dia bermasker seperti ini. Kita orang tidak bisa tahu. Ya. Semua itu misteri. Karena kenapa? Kenapa kita tidak bisa tahu? Sebenarnya kita sudah bisa menentukan waktu kita besok, apa yang kita lakukan, ke depannya apa yang kita lakukan. Kita sebenarnya sudah punya agenda yang besar. Tetapi agenda itu masih ada yang seleksi lagi. Siapa yang seleksi agenda kita itu? Yaitu Tuhan. Tuhan yang sedang kita sembah dan kita muliakan, yang memberikan kehidupan ini, itu yang akan menyeleksi segala agenda kegiatan kita. Mungkin minggu depannya, yang menggerakkan hati saya, tidak usah pakai itu baju adik yang itu sudah sempit mungkin, dan ini lagi. Minggu depannya, tahu-tahunya sudah berakhir masa prakteknya. Mungkin kalau Eci mau minta lomba pimpin ibadah, tidak pakai alma mater, sholat. Itu sederhana sekali poin pertama. Itu kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kejadian yang melibatkan perasaan. Nah, ini remaja-remaja ini yang lagu-lagu ya, yang melibatkan perasaan-perasaan ini, ya, no? Yang sebentar perkembangan ini masa kuda melibatkan perasaan ini. Yang pertama ada menangis, ada tertawa, ya, sederhananya saja itu dulu. Ya. Hari ini saudara gembira di rumah, misalnya begitu, ya kan? Mungkin mendapatkan hadiah dari teman, mungkin mendapatkan kuota tambahan dari orang tua karena ingat-ingat mau ibadah live streaming, dikasihlah kuota 25 giga, tahu-tahunya pakai main game, ya toh? Ya, tidak. Saya bercanda saja. Nah, semoga kuotanya dipakai untuk ibadah juga. Tidak apa-apa kalau pakai main game, tapi ibadahnya jangan dilewatkan. Mungkin seperti itu. Tapi saudara tidak tahu besoknya akan terjadi sesuatu yang mungkin akan membuat saudara itu menangis. Minta maaf, saya tidak mendoakan atau apa. Mungkin saja teman yang memberi kita hadiah pada saat ini, mungkin saja terakhir kali kita bertemu dengan itu salah satu contoh. Mungkin saja hari ini kita dapat kuota, besok dan seterusnya 1 bulan kemudian ketika kuota habis, kita tidak dapatkan lagi kuota itu.
Disitulah yang terjadi, melibatkan perasaan, ada tertawa, ada menangis. Maka kita tidak akan pernah tahu itu. Selanjutnya poin yang ketiga, peristiwa kehidupan seperti lahir, mati. Ya. Saudara benar tahu seperti ini. Ada orang, ya, bukan ada orang. Ketika kejadian itu terjadi, mengapa dikatakan misteri? Karena kita tidak tahu. Ya. Ada orang yang kemudian katanya sudah diprediksi. Dari jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan seperti gambaran begitu, seperti gambaran. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah semuanya itu adalah misteri. Kenapa demikian? Orang lahir itu pun tidak bisa diprediksi. Bahkan rumah sakit saja yang bisa memprediksi USG dan lain-lain sebagainya, bulan ini tanggal sekian dia lahir, tetap juga masih meleset, tidak pernah pas untuk jam dan waktunya. Kalaupun dia pas, dia punya jam dan waktunya dan harinya, itu adalah kehendak Tuhan. Saya mau katakan itu, saya mau tekankan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Tidak ada yang bilang itu kehendak manusia. Bahkan ada yang lahir hari ini kemudian besok lusa langsung meninggal. Kita kan tidak tahu seperti itu. Itu bermasalah. Kematian. Hari ini saya memimpin ibadah. Tahu-tahunya keluar, tiba-tiba kita tidak tahu. Ya. Tiba-tiba Tuhan bilang di Manado ke Bali. Ya toh? Kira-kira begitu. So boleh pulang. Saya tidak tahu. Ya. Hari ini masih bertemu dengan saudara-saudara yang ada di sini. Ya. Kita masih bisa live. Tapi besok kita akan tidak tahu. Misteri kehidupan ini. Ya. Dan semua yang 3 poin tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pada intinya kita tetap bersyukur dan lakukan apa yang kita lakukan. Di masa pandemi saat ini orang semuanya pada takut. Pada takut, kemudian tidak percaya diri. Ada rasa kepanikan di dalam, ada rasa was-was juga, ada beribu-ribu pertanyaan. Kira-kira kalau saya keluar ini defek virus karena sama saya atau tidak? Kira-kira kalau saya mau pergi ke pasar mau bawa belanja yang karena virus sama saya atau tidak? Kira-kira kalau saya tidak mau pergi ke pasar, kalau saya tidak mau belanja, saya mau bawa belanja di mana? Mungkin di kios juga sama-sama. Ya, akhirnya ada tanda tanya yang besar di dalam kehidupan kita ini. Selalu dipenuhi oleh tanda tanya dan seterusnya. Padahal saudara, saya mengatakan bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Walaupun manusia itu tidak mengetahui rancangan Tuhan seperti apa, tetapi kehidupan kita ini sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Pandemi boleh pandemi. Yang penting prokes gitu. Ya. Tetapi untuk melupakan Tuhan dengan kepanikan yang ada itu no. Ya. Jadi jangan nanti ketika sudah panik malah pas kepada live streaming tinggal baca-baca FB. Ya toh, lihat kasus di sini, lihat kasus, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jangan itu pada ya, saudara itu. Jadi, bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bijak, yang percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik? Apakah yang Tuhan berikan kepada kita pada sampai saat ini, sampai detik ini adalah sudah itu yang terbaik? Kita bertanya pada diri sendiri. Kita tidak menyikapi rancangan Tuhan.
Oleh karena itu kita diperhadapkan, kita bertanya pada Yesus. Apakah kita pasti? Kita pasti dan percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan. Jawabannya ada di saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, kawan-kawan remaja Gloria Sumber seluruh yang diberkati Tuhan, selama kita masih ada sampai detik hari ini, akan menjadi misi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini, khususnya di persekutuan Konversus Remaja Gloria Sumber seluruh. Kerjakan itu dengan baik. Jangan pernah jauhkan dirimu dari persekutuan yang ada, walaupun itu hanya lewat ya. Jangan pernah lari. Tetapi mari tegakkan diri kepada Allah dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Dan Tuhan pasti telah menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Terpuji nama Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, rekan guru remaja Gloria Sumber seluruh, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Oleh karena itu, sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi ibadah itu paling dunia. Kita akan berdoa syafaat serta doa persembahan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, terima kasih karena sampai pada detik saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk tetap dalam mengikuti persekutuan pada saat ini. Bapa di surga, kami umat-Mu telah mendengarkan dan merenungkan serta mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami tidak dapat memprediksi kehidupan kami sampai kapan akan berakhir. Kehidupan kami masih sangat misteri di hadapan sesama manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, melalui kesaksian firman Tuhan pada saat ini, kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Walaupun rancangan Tuhan tidak dapat diketahui oleh manusia, tetapi kami percaya bahwa melalui firman-Mu pada saat ini menguatkan hati dan pikiran kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami selalu dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan saat ini kami mengucap syukur di mana Tuhan memperkenankan dan menyertai persekutuan yang tercipta pada saat ini. Biarlah Bapa di surga, persekutuan yang kami ciptakan pada saat ini itu boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua anak-anak-Mu
boleh menjadi saksi pemberitaan akan Injil. Berkati persekutuan ini, Tuhan menuntun dan menyertai terus perkembangan persekutuan ini demi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di KKLB Jemaat Gloria Semua Surabaya. Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu yang terlibat dalam persekutuan ini. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, agar di mana di masa pertumbuhan mereka boleh bertumbuh dengan baik. Begitu banyak tantangan dunia ini pada saat ini. Dunia yang semakin modern, yang begitu menggerogoti kehidupan remaja-remaja di gereja, godaan-godaan yang dapat mempengaruhi pikiran mereka. Oleh karena itu kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai pikiran mereka dan menyertai hati mereka, dan menyertai seluruh kehidupan mereka di masa pertumbuhan mereka. Memberikan yang terbaik, perlindungan yang terbaik bagi mereka, agar mereka boleh menjadi saksi Kristus yang akan datang. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saja tidak sempat mengikuti kegiatan ibadah live streaming pada saat ini. Kami tidak tahu akan menjadi alamat. Tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai akan kehidupan mereka, sehingga pada persekutuan selanjutnya mereka boleh bersama-sama. Dan menjaga juga teman kami yang dalam keadaan sakit, memohon Tuhan berikan mereka, Tuhan berikan kekuatan, hiburan, dan pakai kekuatan yang ada, agar di mana mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya dari Tuhan, dan mereka boleh dapat bersama-sama dengan kami dalam persekutuan. Kami berdoa juga buat pembina remaja Gloria Semua Surabaya. Berkati bersama dengan keluarga. Tuhan yang melihat tugas dan tanggung jawab yang besar ini, berikan kekuatan kesehatan agar apapun yang dikerjakan semuanya boleh terlaksana oleh karena tuntunan dan pekerjaan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini yang pada saat ini kami semua berjuang untuk melawan COVID-19 yang mengguncang seluruh dunia, termasuk negara yang kami cintai. Kami percaya dan memberkati pimpinan negara kami sampai ke pelosok desa. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar di mana mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, itu semua boleh terlaksana oleh kehendak Tuhan. Dan bagi kami semua dapat memutus antara dari penyebaran COVID-19. Kami berdoa juga buat lembaga gereja ini, dari pimpinan pusat sampai kepada kami yang ada di sini di KKLB ini. Kami memberkati pimpinan kami, berikan hikmat untuk memikirkan arah ke depannya gereja ini, pertumbuhan gereja ini, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan.
Kami juga berdoa baik di musik, singer, SD, pemandu, rekaman, bagi kami semua yang bertugas dalam persekutuan pada saat ini, dan memberkati akan apa yang telah kami laksanakan untuk kami. Biarlah semua boleh tetap menjadi hormat dan kemuliaan dan Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan bukan untuk memberi berkat untuk Tuhan, tapi adalah suatu ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kami dan bagi keluarga kami semua. Biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, agar semuanya itu nama Tuhan selalu dipuji dan dipuji. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Ampuni salah dan dosa kami. Amin. Tuhan boleh baca Gloria Summa Shalom yang berkati Tuhan. Pada saat ini kita akan mengakhiri kegiatan syukuran kita pada saat ini. Oleh karena itu saya silakan untuk berdiri. Sebentar berdiri kita mengangkat pujian mau berjalan dengan juru selamat. Kau berjalan dengan juru selamatmu di lembah berdunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, karena kami hingga pada saat ini sampai detik ini Tuhan masih tetap menuntun dan menyertai persekutuan kami. Biarlah persekutuan kami ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, keluarga kami, terlebih bagi layanan pekerjaan gereja Tuhan dan sesama kehidupan yang ada di masyarakat. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.